Ya, selamat malam. Kembali lagi di channel Suara Karsa bersama saya Bobby. Kali ini saya sendirian lagi. Nggak ada Bang Jack dan juga nggak ada Mbak Isna. Jadi saya mau melengkapi dan juga sedikit merevisi hal-hal yang tadi sudah saya katakan di video angin, di video pembahasan angin ya. Jadi ada beberapa hal yang saya rasa kurang tepat saya katakan, dan ada beberapa hal pula yang saya rasa perlu saya tambahkan, sehingga saya membuat video angin chapter 2 kayak gitu. Oke, yang pertama, bentar saya sambil lihat contekan ini ya, biar nggak luput. Oke, jadi tadi kan saya jelasin di sana ada 3 jenis angin, ada 3 jenis elemen angin atau 3 layer elemen angin yang ada dalam diri kita. Yang pertama itu nafas biasa, yang kedua itu aura, yang ketiga itu kesadaran atau ya kesadaran. Kayak gitulah ya. Oke, dan tadi kan saya juga jelasin beberapa cara agar kita bisa menggunakan ketiga elemen ini, menggunakan ketiga aspek ini sebaik mungkin dengan penuh kesadaran dan pengetahuan untuk menetralisir hal-hal yang negatif dalam diri kita, kayak gitu. Terus ini yang mengenai nafas kita sehari-hari, nafas fisik maksudnya, nafas yang menggunakan ya udara, kayak gitu. Aku mau jelasin bahwa secara natural ada 2 jenis teknik pernafasan yang standar yang bisa kita lakukan, yang sebenarnya tanpa pelajaran apapun kita juga udah bisa mempraktekannya. Jadi ini beda ya sama teknik pernafasan yang diajarkan di meditasi, di ajaran-ajaran silat atau bela diri, ajaran-ajaran teknik mungkin apa ya, hal-hal yang teknis lain. Ini beda dengan yang akan dipaparkan di sini. Kalau teknik-teknik yang diajarkan di hal-hal teknis tadi, seperti bela diri dan lain sebagainya, ataupun meditasi bahkan, itu kan kebanyakan digunakan untuk menemani sugesti kita untuk meraih sesuatu. Misal kalau dalam bela diri, sebelum kita mau memecahkan balok atau memecahkan besi, kita perlu teknik pernafasan tertentu dan teknik fokus tertentu di pikiran kita untuk bisa mengaplikasikan teknik kita sehingga bisa mencapai target yang diinginkan, yaitu memecahkan sesuatu. Ya walaupun saya nggak bisa sih, tapi ada teman saya yang bisa. Ya karena ada yang pernah ikut pencaksilat dan lain sebagainya, jadi saya tahu ya hal kayak gini-gini. Kayak gitu kan, jadi itu beda. Dan kalau dalam meditasi yang beberapa saya tahu, mungkin ada nafas yang bagaimana itu kan fungsinya juga ingin mencapai target tertentu. Tapi dalam hal ini tidak untuk memecah benda, tapi untuk mencapai fase titik fokus tertentu. Ya misal supaya kita fokus ke energi apa, kita fokus ke kesadaran yang tingkat seberapa, kita fokus untuk mengaktifkan apa, kayak gitu-gitu kan. Sepertinya ada teknik-teknik pernafasan tertentu yang kerap diajarkan. Nah, kalau naturalnya itu gimana? Apakah tanpa mempelajari itu semua kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak bisa mempelajari nafas selain dengan belajar yang seperti tadi? Kalau saya rasa enggak, karena di dunia ini, di dunia makhluk hidup itu ada beberapa jenis nafas juga sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi nggak usah disadari pun nafas ini akan bekerja dengan sendirinya. Yang pertama itu pernafasan perut. Pernafasan perut ini kerap kita temui pada bayi dan pada orang-orang yang sedang rileks. Orang-orang yang sedang chill gitu, mereka biasanya akan menggunakan pernafasan perut. Kalau nggak percaya coba lihat aja bayi tidur, itu pasti menggunakan pernafasan perut. Atau coba lihat aja kucing kalau lagi tenang gitu, atau hewan apa aja. Kalau ikan saya kurang tahu ya, tapi kalau mamalia lah, coba perhatikan mamalia ketika lagi tenang, lagi rileks, lagi tidur rebahan gitu, coba perhatikan mereka nafasnya menggunakan nafas apa.
Kalau yang saya tahu mereka menggunakan nafas perut. Oke, penjelasannya gimana? Penjelasannya nafas perut ini dia itu diasosiasikan dengan kondisi tubuh dan pikiran yang rileks. Jadi ketika kita tenang, kita tidak sedang terancam bahaya, naturalnya gitu ya. Nggak ada tekanan, nggak ada bahaya, kita biasanya kan rileks secara pikiran dan secara tubuh. Itu kita rileks sehingga akan menggunakan pernafasan perut karena ini lebih irit energi. Jadi sebenarnya kan kalau kita nafas lewat perut itu kan ya sebenarnya nggak ada angin yang masuk usus gitu kan, tapi paru-paru kita mengembang hingga perut kita membuncit, katakanlah kayak gitu. Nah, dia ini lebih hemat energi, lebih lebih membuat metabolisme tubuh kita itu tenang, kayak gitu. Jadi sebenarnya bisa dibalik, kalau kita tenang kan nafas kita secara otomatis akan demikian. Tapi kalau kita sedang tidak dalam keadaan tenang, kita bisa mencoba menyengajakan nafas ini apabila kita ingin tenang, agar si ketenangan ini datang ke kita. Karena apa? Karena sebaliknya di pernafasan dada ini cenderung lebih dangkal nafasnya dan juga lebih cepat temponya. Nah, secara alami ini digunakan untuk apa? Biasanya kalau kita lagi lari gitu, misalnya kita lagi berlari kencang, atau kita lagi dikejar anjing, apa kita lagi ngapain kayak gitu, yang membutuhkan intensitas fisik yang cepat, itu kita biasanya akan lebih menggunakan pernafasan dada, kayak gitu. Kalau misalnya nggak percaya, coba lihat citah. Citah itu kucing besar yang cepat banget itu loh. Dia kalau misalnya lari kenceng, itu nggak akan kuat lebih dari berapa detik gitu, saya lupa. Karena kalau dia lari lebih dari itu dengan kecepatan yang demikian, maka jantungnya akan meledak atau paru-parunya akan nggak kuat lagi, kayak gitu. Nah, sama kayak manusia. Coba kalau kamu lagi lari kenceng banget gitu, sekencang-kencangnya wes, kan kita nggak bisa mempertahankan pernafasan perut itu dengan optimal. Ya mungkin jarang sih ada orang yang merhatiin ini, tapi kalau kita masih kecil, kita sering lari-lari kayak gitu-gitu. Kalau kita lari-lari itu kan nafasnya kan jadi cepat ya, kita nggak perlu mempertanyakan itu lagi gitu. Tapi secara otomatis nafas kita akan cepat dan kita akan bernafas dengan pernafasan dada yang lebih dangkal, kayak gitu. Nah, jadi sama kalau misalnya kita lagi loyo, lagi kurang berenergi gitu atau gimana, atau kita sebenarnya ingin melakukan aktivitas fisik yang intens tapi nggak kuat, coba pernafasan dada yang cepat temponya. Kayak misalnya kayak gitu. Atau kalau ini sih karena ini menyangkut energi ya, jadi pernafasan dada ini dia menyangkut energi. Sebenarnya ada banyak teknik pernafasan yang seperti saya jelaskan tadi, diajarkan di berbagai macam aliran bela diri. Mereka banyak mempelajari teknik-teknik pernafasan yang memacu energi, kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada di antara kalian yang pengen tahu, wah aku lemas banget ini, gimana ya cara mengaktifkan energi dalam tubuh saya supaya bisa lebih optimal gitu, ya coba datangi orang-orang yang mungkin Anda tahu bisa mempraktekkan nafas-nafas yang berhubungan dengan energi, atau orang-orang yang mempelajari teknik bela diri tertentu, mungkin mereka bisa membantu kayak gitu. Bahkan ada juga teknik pernafasan yang bisa membantu daya ingat atau daya pikir gitu. Ya jadi kenalan saya ada yang pernah cerita kayak gitu, dia punya guru pencak silat yang bisa mengajarkan teknik pernafasan yang bisa membantu daya pikir kita gitu. Kasarannya kalau misalnya kita lagi ujian gitu kan, wah materinya banyak banget, ini teknik pernafasannya bisa digunakan untuk belajar gitu. Tapi saya nggak tahu atau saya udah pernah diajarin tapi lupa, jadi nggak bisa saya peragakan saat ini. Itu mungkin bisa dibahas di video-video selanjutnya gitu aja ya, kayak gitu. Oke, jadi ada 2 teknik pernafasan tadi untuk mengakses energi atau mengontrol atau mengkaji bagaimana cara kita memanfaatkan angin yang ada di sekitar kita, kayak gitu. Oke, yang nomor 2 yang perlu saya omongin itu, sebentar saya lihat contekan dulu. Oke, yang nomor 2 ini sebenarnya masih ada hubungannya sama pernafasan tadi. Jadi ketika kita melakukan aktivitas fisik yang intens, itu kita kan tadi menggunakan pernafasan dada. Tapi sebenarnya nggak cuma itu.
Sebenarnya ketika kita diem aja nggak ngapa-ngapain tapi kita overthinking, kita panik, kita under pressure kayak gitu-gitu, sehingga mungkin kadang sampai keluar keringat dingin, atau kadang mungkin sampai bergetar juga tangan kita atau tubuh kita bahkan kayak gitu. Itu kita tanpa kita sadari kita juga menggunakan pernapasan dada, bukan pernapasan perut. Jadi intensitas pikiran yang berlebihan, kondisi emosional yang berlebihan, dalam konteksnya ini negatif ya, gitu, juga akan memicu secara otomatis terjadinya pernapasan dada kayak gitu. Nah, artinya bila hal-hal tersebut terjadi, kita bisa menyadari perasaan kita, menyadari pikiran kita, dan mencoba melakukan pernapasan perut yang pelan-pelan, sehingga kita bisa mulai mendengar dan merasakan detak jantung kita, jantungnya ini berdebar-debarnya gimana, tubuh kita yang tremor, hati kita yang berkecamuk, pikiran kita yang lari kemana-kemana, itu bisa mulai disadari. Dan seiring berjalannya nafas yang naik turun itu, pernapasan perut coba ditenangkan, itu nanti akan ada hasilnya kayak gitu. Nah, cara lainnya untuk mengakali ini, kan dengan kesadaran penuh kita juga bisa mengontrol pikiran kita. Caranya gimana? Caranya coba taruh aja pikiranmu itu sedikit porsi kesadaranmu. Kayak lihat pikiranmu. Kadang misal kayak gini, analoginya ya, kalau misalnya kita lagi sendirian dalam kamar mandi, itu kan kita suka joget-joget atau nyanyi-nyanyi nggak karuan gitu kan, sangat ekspresif. Tapi gimana kalau ada orang ngintip terus lihat kita berhenti kan? Sama pikiran kita yang ngawur ini tadi, yang lari kemana-mana, kalau kita lihat, kita intip, kamu lagi mikirin apa toh, dengan kesadaran penuh, dengan observasi yang penuh, dia bakal berhenti. Kayak ada rasa malu gitu, anggap aja kayak gitu ya, tapi sebenarnya bukan malu sih, tapi ya dia bakal berhenti gitu. Nah, mungkin emang kalau misalnya overthinkingnya ini sampai pusingnya ini mungkin nggak akan langsung hilang, karena ibarat motor kalau lari kepanasan gitu, lari ngebut lama kan mesinnya panas, dan walaupun kita berhenti motornya tetap panas ya, jadi ada inersianya gitu. Tapi ya relax aja gitu, lama-lama kan dia dingin sendiri kayak gitu. Dan pantangannya adalah ketika kita overthinking, jangan lawan pikirannya pakai pikiran lain. Misal, waduh besok ujian gimana ya? Oh enggak, aku harus tenang, aku nggak boleh mikirin ini. Besok ujian gimana ya? Enggak, aku harus tenang, aku harus mikirin, harus fokus mikirin ini. Kan itu artinya kepanikanmu tadi kamu lawan pakai pikiran lain. Nah, ibarat gini, pikiran itu cuma bisa memultiply sesuatu atau mempop up kembali memori yang udah kita miliki, atau juga kayak mengkombinasikan hal-hal yang udah kita ketahui, katakanlah kayak gitu. Coba sekarang aku kasih contoh. Coba jangan pikirin pisang, malah keluar kan pisangnya ketika ada kata-kata jangan pikirin pisang. Jadi intinya kalau aku bilang jangan pikirin monyet, jangan pikirin pisang, jangan bla 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 bla, kan hal yang jangan tadi malah keluar di pikiran kita. Dan tergantung, kalau kita misalnya orang yang cukup nakal, maka itu malah akan kita lakukan kan kayak gitu. Nah, ketika kita panik, kita ngomong jangan panik, paniknya itu nambah. Jangan sedih, sedihnya nambah. Jangan kecewa, malah tambah kecewa. Kayak gitu. Nah, yang perlu dilakukan adalah sadari aja keadaannya, sadari momennya, sadari pikirannya. Momen itu akan mentah tanpa penilaian kita. Perasaan kita akan akan tenang pelan-pelan kalau kita sadari. Begitu pula pikiran kita akan diam pelan-pelan apabila kita menyadarinya. Nggak usah dilawan, biarin aja dia kayak gitu. Nangis ya nangis, capek mikir tidur gitu. Mau coba minum air putih sedikit, cari angin, jalan-jalan, atau lakukan aktivitas fisik tertentu. Tapi yang jelas pikirannya jangan dilawan, perasaannya jangan ditolak. Kalau capek diterima aja, kayak gitu. Itu cara kerjanya. Jadi ketika kita mengatur nafas kita tadi, coba lakukan ini. Misalnya kita meditasi gitu ya, atur nafas perut ketika kita lagi panik atau lagi overthink gitu. Ada pikiran yang lewat apa, biarin aja, nggak usah digimana-gimanain. Sambil kita
bernafas secara natural. Jadi pernafasan perutnya ini juga jangan dipaksakan gitu. Wah, enggak, itu tekniknya lain. Kayak misalnya ada psikolog siapa namanya ya? Reza Gunawan ya. Reza Gunawan itu kan mengajarkan teknik nafas 478. Jadi nariknya 4, ditahan 7, dibuangnya 8. Kayak gitu. Ya itu memang bisa membantu kita mengalihkan pikiran kita. Jadi misalnya kita lagi mikirin masalah serius, kita nafas kayak gitu, kita fokus di nafasnya juga, dan pikiran kita teroccupied sama sibuk ngitung tadi. Jadi lama-lama kita bisa subside overthinkingnya, kayak katakanlah kayak gitu, bisa menjadi ringan. Jadi kalau mau melawan pikiran kita itu jangan dengan jangan dengan kata jangan, tapi coba lakukan yang lain, pikirkan yang lain. Kayak orang-orang dulu kan, coba menghitung domba, nanti kamu tidur. Ya karena pikiran kita melakukan sesuatu, kita arahkan untuk melakukan sesuatu yang mudah. Kayak gitu. Pikiran kita arahkan untuk melakukan sesuatu yang mudah. Nah sebenarnya pikiran ini nature-nya apa sih? Kok bisa kita arahkan begini? Nature-nya pikiran itu kalau secara filosofis adalah api. Sehingga kita kasih kata jangan panik, dibakar kata-katanya, paniknya makin menjadi-jadi. Tapi kalau bahan bakarnya kita ganti, kita mikirin 478, kita ngitung 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah kayak gitu-gitulah. Kan bahan bakarnya kita ganti, bukan panik lagi, bukan apa-apa lagi. Jadi dia akan menjadi api yang lain. Kayak gitu. Nah bahan bakarnya ini siapa yang ngasih? Ya kita. Kayak gitu kasarannya. Angin ini adalah elemen yang menghidupkan api kan. Jadi kita ini bisa mengatur bagaimana kita mensuplai sumber daya yang kita berikan ke pikiran kita untuk dibakar. Kayak gitu. Dan pikiran kita akan membuatnya multiply, makin banyak. Kita mau ngasih angin yang berbau apa, nanti terbakarnya demikian. Kalau kita mau memberikan angin yang angin yang membawa bau-bau negatif, ya dia juga negatif juga. Kita mikirin pisang, keluar pisangnya. Kita mikirin apa, keluar bendanya. Katakanlah kayak gitu ya. Yang mengarahkan kan kita. Nah, angin ini berbeda dengan kesadaran. Karena angin ini tadi itu masih condong ke sifat-sifat yang dimiliki manusia. Sedangkan kesadaran ini dia bukan sifat. Saya, kamu, dia, dan mereka itu punya kesadaran masing-masing, dimana kesadaran itu sifatnya fundamental, sifatnya itu mendasar. Nggak ada yang namanya perbedaan antara kesadaranku dengan kesadaranmu. Yang artinya ya kita semuanya punya dengan taraf yang sama. Cuma seberapa besar kesadaran itu mengimpact ke diri kita itu yang berbeda-beda. Jadi ada orang yang jalannya sadar, jadi dia nggak mungkin kesandung. Sedangkan ada juga orang yang jalannya nggak sadar, dia ngawur gitu. Jadi suka kesandung, jatuh dan lain sebagainya gitu. Jadi gitu. Kesadaran ini walaupun juga dimasukkan ke dalam filosofi angin, tapi dia adalah filosofi yang paling lembut. Dia adalah wujud angin yang paling lembut, di mana dia itu sangat tajam dan halus, sehingga bisa merasuk ke dalam segala penjuru yang ada di tubuhmu, termasuk di luar tubuhmu. Kayak gitu. Kayak yang udah tak jelasin tadi. Pernah kan kamu ada di suatu tempat dekat dengan orang dan kamu bisa merasakan kehadiran orang itu? Itu karena kesadaranmu itu mencapai mereka. Cuma respon tubuhmu terhadap keberadaan mereka itu gimana, itu tergantung auramu dan auranya. Aura itu adalah wujud angin yang lebih kasar lagi. Kayak gitu. Jadi kesadaran ini kan yang paling halus. Dan sugesti kita atau bagaimana cara kita memberi asupan angin ke dalam api itu juga halus tapi lebih kasar sedikit. Dan aura kita itu adalah hal yang terjadi ketika kita sudah membakar pikiran kita tadi dengan sesuatu, dan itu berdampak pada perasaan kita dan keluarlah aura yang sedemikian. Intinya kurang lebih kayak gitu. Cuma karena aura ini akumulatif, jadi dia nggak cuma keluar atas dasar apa yang kita pikirkan, tapi perasaan kita juga.
kita mikir yang senang-senang, kalau perasaan kita lagi nggak jelas, ya tetap auranya nggak jelas. Seperti itulah kurang lebih. Jadi kayak gitu ya. Kesadaran itu adalah wujud paling halus dari elemen angin secara filosofis. Dia bisa merambah ke segala sesuatu dan juga dia dimiliki oleh setiap manusia. Kayak gitu. Nggak ada bedanya antara kesadaranku dan kesadaranmu. Kayak gitu. Oke, terus sekarang sebentar, aku tak lihat contekan lagi. Oke, terus juga yang perlu disampaikan kira-kira ya di video kali ini itu juga mengenai bagaimana sirkulasi aura ini bisa memberikan efek buruk atau debuff gitu ya terhadap sesama manusia. Jadi kayak yang tadi udah saya bilang, ketika kita bersentuhan sama seseorang akan ada sirkulasi aura, akan ada rotasi aura yang memasuki diri kita melalui orang tersebut, dari orang tersebut, kayak gitu. Dan ini tuh aura yang masuk ini juga bervariasi, bisa dalam bentuk emosi, bisa dalam bentuk ikatan, bisa dalam bentuk lain-lain, atau kebiasaan juga bisa. Makanya kan orang tua kita atau mungkin sahabat-sahabat kita bilang jangan deket-deket sama orang yang punya kebiasaan A, B, C, D, F, G, nanti kamu ketularan. Ya itu bisa. Atau ada juga tradisi yang jangan bersentuhan sama lawan jenis kalau belum nikah, karena nanti ada nggak tahu apa. Sebenarnya nanti itu emang ada sesuatu yang terjadi. Akan ada semacam ikatan yang panas dalam tanda kutip ya, yang mengikat kamu dengan lawan jenis yang kamu sentuh tadi. Kayak gitu. Makanya ada larangan tersebut. Dan juga kita juga punya kebiasaan atau tradisi yang sebenarnya ini nggak tahu bener apa enggak ya, tapi wah orang itu kayaknya nggak baik, nggak bener, orang itu kayaknya aneh, jauhin aja, nanti ketularan. Ya itu memang bisa, tapi nggak pasti. Kayak gitu. Jadi karena kita memiliki suatu pancaran aura di setiap individu itu ada, entah sadar atau enggak, atau entah percaya apa enggak, tapi itu ada dan udah terbukti secara saintifik juga. Nanti saya kasih linknya tentang Kirlian fotografi itu. Nah kayak gitu, karena ada aura ini, dia bisa menular, dan nularinya itu bisa aja hal-hal yang negatif. Makanya kita diajarkan untuk cenderung dekat-dekat sama orang yang memiliki pancaran aura yang positif. Lah caranya tahu gimana kalau kita nggak bisa lihat aura? Ya dari kebiasaannya. Tapi sebenarnya itu juga nggak representatif. Karena apa? Karena orang ini bisa faking. Jadi kalau kita nggak peka-peka banget, kalau kita ini nggak cukup merhatiin orangnya, bisa aja kan dia bilang, oh ya bagus itu, aku suka sama kamu kayak gitu, tapi sebenarnya dalam hati anjing kamu, nyebelin banget sih jadi orang. Kan bisa juga kayak gitu. Nah orang yang begini itu walaupun omongannya manis, walaupun ekspresinya dibuat indah, tapi hatinya kan enggak. Dan emotional state of happening yang ada dalam perasaanmu detik itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang cukup peka. Kalau orangnya nggak dong sih ya mungkin oh ya mikirnya baik-baik aja orang ini. Tapi kalau kamu cukup peka, kamu bisa merasakan hal itu. Dan entah kamu peka atau enggak, kamu lama-lama kalau dekat-dekat sama orang yang kayak gitu bisa ketularan seperti itu juga. Faking, nggak wholeheartedly, nggak sepenuh hati lah jadi orang, setengah-setengah muka dua kayak gitu kan. Nggak bagus juga, nggak bagus aja sebenarnya juga nggak enak buat si pelaku bermuka dua ini. Karena apa? Bermuka dua itu capek. Iya kan? Kamu pura-pura jadi orang lain itu kan capek, melelahkan. Atau kamu sedih pura-pura gagah itu kan juga melelahkan. Kamu nggak kuat pura-pura kuat juga melelahkan. Kayak gitu. Jadi sebenarnya muka dua ini capek. Cuma orang-orang pada suka buat apa? Buat pencitraan. Kayak gitu. Biar dia terlihat wah, biar dia terlihat bagus, biar dia terlihat megah, indah, kaya, bergengsi, bla bla bla, buat pride-nya dia gitu. Dan pride ini sebenarnya bukan hal yang cukup tinggi ya dalam ranah kesadaran, karena artinya dia itu baru menyadari eksistensial dirinya di fase yang kurang tinggi gitu. Wah ini nanti bisa jadi topik juga, nanti tak bahas kawan-kawan tentang tingkat-tingkat kesadaran itu berdasarkan apa ya. Ya nanti tak carilah referensinya, kan ada beberapa soalnya kayak gitu.
Jadi gitu ya. Nah, terus caranya mencegah hal ini terjadi gimana? Karena kan sebenarnya kurang luhur juga gitu. Kita kayak budi pekerti kita nggak tertantang kalau kita harus menjauhi orang-orang yang buruk hanya karena mereka buruk dan kita takut ketularan. Gimana caranya supaya kita bisa strong enough to hold our ground? Maksudnya supaya bisa mempertahankan karakter kita yang bagus-bagus, yang kita banget, yang kita mau, kita suka, tanpa harus takut ketularan sama orang-orang yang membawa hawa-hawa negatif ini. Gimana caranya gitu? Ya caranya balik ke awal tadi di video yang pertama saya rilis tentang angin. Kita harus membiasakan diri untuk cleansing, untuk grounding. Caranya gimana? Caranya ya tadi, kamu bisa mencari angin yang segar, bisa jalan-jalan, bisa bermeditasi, bisa mensugesti dirimu supaya memiliki hawa-hawa yang positif. Jadi gunakan pikiranmu, bakarlah dia dengan pikiran-pikiran yang menyenangkan. Karena pikiran sendiri ini adalah api. Apapun yang kamu masukkan ke sana dalam wujud aliran angin ini secara filosofis, dia akan terbakar demikian. Kayak gitu kan. Buatlah aliran udara, aliran angin, sirkulasi yang mengendalikan jagat raya dalam dirimu ini dengan aliran-aliran pikiran dan energi yang positif. Atau kalau nggak mau positif, alirkan energi yang kamu mau. Karena setahu saya sih nggak ada orang yang pengen jadi diri yang nggak dia mau. Jadi apapun yang kamu mau, ini aku bahas terlepas dari ikatan moral ya. Apapun yang kamu mau, apapun yang menjadi nature diri kamu, sugestikanlah itu dengan gagah di dalam kepalamu. Dan ajarkanlah perasaanmu untuk terbiasa dengan itu. Kalau perasaanmu nggak bisa, kamu tuntun. Caranya gimana? Apapun perasaanmu, terima dia dulu dan ajarkan dia untuk behave dengan pikiran dan bekal-bekal ilmu pengetahuan serta kebijaksanaan yang kamu punya. Kayak gitu step-stepnya itu. Jadi cobalah kita pertama berdamai dengan diri kita sendiri dulu. Dan juga buatlah dirimu seperti apa yang kamu mau. Itu cara memproteksi diri paling mudah. Kayak gitu. Buatlah prinsip yang kuat. Karena kita nggak perlu coba-coba pakai mantra, pakai doa, pakai bikin apalah tameng-tameng gaib gitu, enggak. Asalkan kita punya prinsip yang kuat dan api yang berkobar menyala dalam diri kita itu sangat merepresentasikan diri kita dan karakter kita. Kita nggak bakal ketularan, malah kita bakal nularin orang. Kayak gitu. Nah, jadi alangkah baiknya kalau kita ini mengkobarkan api-api yang bisa berdampak baik kepada lingkungan. Kayak gitu. Yang artinya api yang ada dalam diri kita itu memancarkan aura yang kita mau. Begitu terjemahannya. Sehingga kita ada di dekat air, airnya molekulnya berubah. Nanti saat kita minum, kita bakal dapat asupan molekular yang seperti itu juga. Kita dekat-dekat orang itu tercerahkan. Maksudnya bukan tercerahkan kayak Buddha ya. Maksudnya dapat inspirasi, dapat ketenangan, dapat apalah, energizing kayak gitu-gitu. Itu kan sangat beneficial ya buat orang-orang. Kayak gitu. Daripada kita membuat fenomena bukan muhrim dalam tanda kutip ini semakin menjadi-jadi. Maksudnya kita ketemu orang, kita bersentuhan, terus kita membawa ikatan-ikatan yang buruk. Daripada itu semakin menjadi-jadi, mending kita melahirkan ikatan-ikatan yang baik pada orang-orang. Kayak gitu. Baik itu yang kayak gimana itu subjektif. Tapi sekali lagi, jangan jadi orang yang setengah-setengah, karena itu melelahkan buat kamu dan merugikan buat orang lain. Kayak gitu. Jadilah dirimu sendiri yang paling jujur sejujur-jujurnya. Itu akan membuat auramu itu bersinar apa adanya, dan membuat karaktermu itu juga sangat ekspresif apa adanya. Itu dalam tataran spiritual, entah kamu mau lihat secara gaib atau secara kasat mata juga kelihatan. Orang yang nggak punya bakat-bakat indigo apa cenayang atau apalah terserah, sama sekali nggak punya itu juga bakal ngerasain kamu apa adanya. Sehingga kenapa ini penting? Karena kamu nanti kalau kamu mendevelop sesuatu yang sebenarnya bukan kamu, kayak kamu pencitraan lah apa segala macam, kan kamu juga akan menarik orang-orang yang demikian. Misalnya kamu kelihatan bergengsi di depan umum, kamu kelihatan orang-orang yang sopan, kan kamu akan menarik orang-orang yang seperti itu juga. Orang-orang yang sopan, orang-orang yang bergengsi, orang-orang yang berkelas. Padahal kamu tuh nggak mau. Sebenarnya dalam hatimu tuh kamu nggak mau.
Jadi orang kayak gitu kan capek gitu loh. Jadi jangan ikutin standar yang terpampang di publik lah. Yang menurut publik bagus itu belum tentu buat kamu bagus gitu. Kecuali kamu bisa melakukan itu sebutuhnya aja, yang artinya itu cukup untuk mempertahankan eksistensimu di lingkungan sekitarmu. Mempertahankan aja loh ya, bukan menjunjung tinggi. Karena kalau mempertahankan aja itu normatif, itu semua orang butuh. Tapi kalau menjunjung tinggi itu udah pencitraan, itu udah faking, udah nggak penting gitu kayak gitu. Ya buat suara karsa sih itu nggak penting lah, katakanlah kayak gitu. Orang-orang sini ya bisa dibilang mungkin masih ada, tapi ya nggak umum-umum banget lah, nggak gitu-gitu banget, katakanlah kayak gitu. Ya contohnya aja kita bikin konten nggak tahu ini ada yang lihat apa enggak, yang jelas sharing aja, dan sharingnya pun juga berdasarkan apa yang kita tahu. Kalau salah gimana ya? Kalau salah bisa salah ini. Saya juga nggak pernah ngomong semua yang saya omong ini benar. Saya cuma ngomong yang saya tahu ini kayak gini. Kalau ada yang salah ya sharing aja. Kalau ada yang salah ya ngomong aja, oh ini salah mas Bob, ini keliru, gimana? Ya udah ayo kita diskusiin benernya gimana, kan selesai. Nggak usah pakai ribut, nggak usah pakai apa. Gitu loh intinya tuh. Gitu. Dan menyangkut tentang api yang terbakar dalam pikiran ini. Yang dibakar tuh apa? Angin. Angin ini dia membakar sesuatu yang pikiran kita itu emang dasarnya udah api, dia panas, tapi yang dia bakar itu apa? Yang dia bakar itu sesuatu yang kita munculkan dari storage kita. Itulah yang kita nanti bisa menyeret hal-hal yang ada dalam storage kita menggunakan angin tadi, menggunakan kesadaran kita untuk dibakar lagi di pikiran. Nah jadi pikiran ini dia itu nggak cuma api murup gitu aja, enggak, tapi dia juga memiliki storage yang besar, yang menampung segala pengalaman kita. Dan kenapa sih kok bayi-bayi baru lahir itu dibilang masih polos, tanpa dosa dan segala macam? Karena dia nggak punya memori, dia nggak punya ingatan, dia belum punya pengalaman yang cukup kuat untuk melakukan apapun, termasuk hal-hal yang berbau dosa. Apapun loh ya, jadi entah dosa entah pahala dia ini belum bisa produce gitu. Hal baik atau hal buruk dia belum bisa produce. Kenapa? Karena pengalaman-pengalaman yang udah kita lihat, udah kita alami sepanjang hidup ini, itu kan bisa kita kompos kayak susunan musik gitu ya, menjadi sesuatu. Ketika udah kita susun jadi sesuatu, kita bisa bakar di pikiran kita. Ketika udah terbakar, kita bisa pancarkan melalui tindakan, perkataan, dan lain-lain kayak gitu. Dan inilah yang menjadi nanti akhirnya bisa diidentifikasi sebagai hal yang baik atau buruk, kan kayak gitu. Tergantung penilaian orang juga sih, tapi juga tergantung sama niat kita gitu. Nah niat kita ini kita yang bikin. Jadi yang perlu diingat di sini, kenapa saya ngomongin ini adalah karena pikiran kita itu isinya hanyalah apa yang udah kita ketahui, udah kita lewati melalui pengalaman hidup kita. Jangan sekali-kali kamu menganggap pikiranmu itu adalah kamu, karena itu cuma kumpulan memori dari apa yang udah kamu lewati. Tuh, kenapa ini penting gitu? Ya karena dari kemarin-kemarin yang dibahas di video ini itu adalah, yang dibahas oleh Suara Karsa itu adalah bagaimana caranya menjalani hidup yang optimal dan prima, dan juga membawa unsur-unsur yang menenangkan gitu, yang tenang. Entah kamu mau baik, entah kamu mau jahat, intinya kalau kamu panik mau jahat gagal, panik mau baik juga nggak bisa, kan kayak gitu. Nah panik ini sumbernya dari mana? Dari pikiran. Jadi memori-memori yang udah ngumpul dari nggak tahu kapan itu berkumpul lagi dan kacau, dan kamu nggak tahu mau bakar yang mana, tapi dia udah siap-siap untuk diputar-putar di sana. Dalam tunggunya ini udah mau dimasukin, wow banyak banget. Kan malah nggak murup. Artinya ketika kamu banyak pikiran, kamu nggak tenang, dan kamu malah nggak membuat apa-apa. Nggak ada yang kamu perbuat, cuma mikir aja kayak gitu. Dan kamu menganggap masalah itu masalah besar, masalah yang menyangkut hidupmu, padahal enggak, itu cuma pikiranmu. Coba lihat deh, pikiran kamu itu sejatinya nature-nya apa? Dia api, tapi kalau kita nggak masukin apa-apa, dia tenang. Dia nggak berkobar bulat-bulat, itu enggak, dia cuma seperti pedaran pedaran cahaya lilin di ruangan yang gelap. Dia menerangi. Dia siap untuk membuat sesuatu yang besar.
tapi jangan buru-buru. Pilihlah apa yang ingin kamu lakukan dan multiply itu, perbanyak itu, bakar itu dengan baik, sehingga kamu bisa memancarkan api yang bernuansa apa yang kamu mau. Intinya kayak gitu. Oke, langsung aja kita bahas ke topik yang selanjutnya. Ntar saya lihat contekan lagi. Bentar. Oke, ternyata semuanya udah saya omongin. Jadi video kali ini cukup sekian aja, kurang lebih lah kayak gitu. Dan karena tadi saya udah bahas sedikit juga, video selanjutnya ini bahas tentang api. Dan ketika saya udah bahas tentang api, maka nanti akan ada complete set tentang bagaimana cara kita bersihin tubuh kita, cleansing badan kita, entah itu dalam level yang kasat mata atau enggak, yang artinya badan fisik, entah itu badan fisik, emosi atau pikiran, nanti ada juga. Dan setelah itu nanti kita bakal bahas gimana cara memelihara tubuh fisik kita. Dan setelah itu mungkin saya bakal bahas yang tadi udah saya sebutkan juga tentang layar-layar kesadaran itu. Itu nanti kita bisa pakai yang 7, bisa pakai yang 5, kayak gitu. Kalau pakai yang 3 nanti bisa juga, karena kalau yang saya tahu secara tradisional itu kalau di Jawa itu pakai 3, kalau di India, di India itu dia pakai 5, di Cina itu dia pakai 7 gitu. Jadi ada layar kesadaran kayak gitu. Yang basic aja ini. Jadi nggak usah yang muluk-muluk gitulah. Ya kayak gitu ya kisi-kisinya untuk video-video selanjutnya. Kira-kira saya bakal bahas itu. Dan mungkin nanti ketika di video yang bahas api, nanti saya juga bakal jelasin tentang cleansing yang menggunakan media api kayak gitu. Ya kira-kira sekian dulu. Nanti kalau ada kesalahan kata dan segala macam yang kira-kira menyinggung, saya mohon maaf. Dan semoga video ini bisa berguna bagi Anda sekalian yang menyimak video ini. Kalau misalnya ada kesalahan konten atau kesalahan informasi yang saya berikan, ya mohon mohon dipaparkan dan diterjemahkan kebenarannya gimana di comment section below kayak gitu ya. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.